Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya, Pak Nikolas, di pelajaran agama kelas 2. Saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang telah mengerjakan PTS dengan baik. Saya ingin memberikan tepuk tangan untuk kalian. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi beriman berarti berjuang melawan godaan. Anak-anak, jangan lupa disiapkan buku paketnya ya, buku cetaknya. Nanti kita akan bahas sedikit dari sini. Kita buka dulu buku paket kita di halaman 32. Nah, anak-anak, ada 3 tujuan pembelajaran untuk kali ini. Yang pertama, menjelaskan contoh godaan yang pernah kita alami dengan tepat. Lalu, yang kedua, menyebutkan godaan-godaan yang dialami oleh Yesus ketika berpuasa di padang gurun. Dan yang ketiga, menjelaskan cara mengatasi godaan. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu, semua mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu setia kepadamu. Bantulah kami untuk melawan godaan yang kami alami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sering mengalami godaan-godaan. Contohnya nih, kalau kita lagi di kelas itu kita malah mencontek, terus kalau kita lagi di rumah itu kita malas belajar karena bermain game. Seperti yang pada saat ini aja nih, saya tahu ada beberapa yang sedang malas belajar dan ada main game, nah itu salah satu godaannya. Tidak belajar karena malas. Jadi ketika kita sudah belajar di sekolah tapi kita malas, belajar lagi di rumah capek. Nah, itu salah satu godaan. Dan berbohong. Lalu ada lagi yang lain-lainnya. Semua godaan itu kalau kita ikuti atau kita turuti, maka akan menjauhkan kita dari Allah. Yesus ingin kita melawan godaan-godaan yang ada itu. Mungkin nanti di kedepannya ada godaan-godaan lain. Ketika kita dewasa, kita ada godaan-godaan lain. Contohnya saja korupsi, contohnya saja kita tidak bertanggung jawab terhadap tugas kita, terhadap kerjaan kita, dan lain-lainnya. Yesus juga dicobai loh anak-anak, bukan cuma manusia saja yang dicobai, tapi Yesus juga dicobai. Seperti apa sih Yesus dicobai? Kita lihat nih videonya. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus berpuasa. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 4 ayat 1-11. Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah.
Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan. Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan videonya, Yesus dicobai iblis, atau Yesus digoda oleh iblis. Yesus dicobai iblis ketika ia telah selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun. Jadi, ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus merasa sangat lapar karena tidak makan selama 40 hari dan 40 malam di padang gurun tempatnya. Maka Yesus dicobai oleh iblis. Iblis datang kepada Yesus, lalu iblis berkata kepada Yesus, sambil kita buka ini ya, yang di buku paket kita lihat. Iblis berkata seperti ini kepada Yesus, "Engkau pasti sudah lapar, suruhlah batu-batu ini menjadi roti." Lalu, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dekat dengan dan menaati perintah Allah, jawab Yesus. Nah, anak-anak, di sini iblis mencobai Yesus dengan roti. Artinya, iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar. Iblis tahu apa yang dibutuhkan oleh Yesus. Maka ia mencobai Yesus dengan roti, dengan meminta Yesus mengubah batu menjadi roti. Lalu yang kedua, jika engkau anak Allah,
jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menangkap engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Nah, anak-anak, iblis juga membaca kitab suci loh. Itu tadi kata-kata iblis. Jika engkau anak Allah, berarti kan itu ditujukannya kepada Yesus. Lalu, Yesus menjawab seperti ini. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di sini, iblis sudah tahu bahwa Yesus ini anak Allah, dan ia mencobai Yesus dengan di sini iblis sudah tahu kalau Yesus anak Allah, maka ia juga membaca kitab suci. Ia juga membaca kitab suci, ia mengerti kitab suci, maka dicobailah Yesus dengan seperti itu tadi. Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Lalu yang ketiga, iblis berkata seperti ini. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, di sini Yesus marah. Di sini terlihat Yesus sangat marah kepada iblis dan menghardiknya. Menghardik itu seperti membentak. Yesus berkata seperti ini, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah saja engkau berbakti. Nah, anak-anak, di sini iblis mau mencoba Yesus dengan kekuasaan. Kekuasaan itu ya, Yesus berkuasa atas seluruh kerajaan yang ada di dunia. Kalau kita lihat Injil lebih lengkapnya lagi, iblis mencoba Yesus dengan kekuasaan yang ada di seluruh dunia. Iblis mau memberikan kekuasaan itu kepada Yesus, asal Yesus ingin menyembah. Ya, tentu Yesus tidak mau, karena dia sendiri adalah anak Allah. Maka Yesus sangat marah dan menghardik atau membentak si iblis. Bahkan si iblis disuruh pergi dari hadapan Yesus. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke penugasan, sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita jawab pertanyaan di halaman 36 dulu yuk, 1-3 aja. Yang pertama, di manakah Yesus dicobai oleh iblis? Di mana? Ya, di padang gurun. Yang kedua, berapa harikah Yesus berpuasa? Yesus itu berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Apa saja godaan yang dialami oleh Yesus? Godaan-godaannya tentu ada 3. Yang pertama, mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, Yesus menjatuhkan diri dari bait Allah. Dan yang ketiga, itu kekuasaan. Di sini. Maka iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Di situ iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan yang ada di dunia dengan kemegahannya. Berarti di situ adalah kekuasaan. Iblis menawarkan Yesus kekuasaan. Nah, anak-anak, lalu kita sampai kepada kesimpulan, kita seharusnya melawan godaan yang ada. Godaan yang sering kita alami adalah mencontek, bermain game yang berlebihan ya, bermain game yang berlebihan, lalu malas belajar, berbohong, dan lain-lain. Yesus pernah dicobai oleh iblis ketika setelah berpuasa 40 hari 40 malam lamanya. Tentu Yesus sangat lapar pada saat itu. Yesus mengalami 3 percobaan, yakni yang pertama
mengubah roti menjadi anggur. Yang kedua, menjatuhkan diri dari bimbingan baik Allah. Dan yang ketiga itu menyembah. Ini terbalik, maaf. Lalu Yesus menang terhadap semua godaan iblis itu. Kita diharapkan juga menang melawan godaan-godaan iblis yang kita alami. Anak-anak, penugasan sudah ada di Edmodo, jangan lupa dikerjakan ya. Jangan terbalik menulis nama dengan nomor absen. Oke, anak-anak? Kita sampai pada doa penutup. Marilah kita bersikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami. Bantulah kami yang terdapat setia kepadamu dan dapat melawan godaan yang ada di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.